Hai teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua sehat-sehat selalu. Selamat datang di Coding Tutorial bersama saya Miss Coding. Nah, kali ini kita akan belajar mempraktekkan bagaimana membuat program menggunakan Python. Nah, dua langkah yang harus kita lakukan sebelum kita bisa memulai membuat program dengan menggunakan Python adalah pertama kita harus menginstall Python-nya sendiri. Setelah itu kita baru bisa melakukan install untuk text editor, yaitu text editor yang saya akan gunakan untuk membuat program Python adalah menggunakan Visual Studio Code. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk kita membuat menginstall Python? Pertama-tama kita buka browser, kemudian kita ketikkan Python. Nah, di sini bisa kelihatan kita akan diarahkan langsung ke python.org. Kita klik download. Maka di sini akan muncul download the latest version. Jadi ini adalah Python, the latest version untuk Python untuk Windows adalah 3.10.4 ya. Kemudian teman-teman bisa scrolling down, klik di sini Python 3.10.4. Nah, di sini ada pilihan dua installer. Jika teman-teman menggunakan Windows ya, atau teman-teman misalkan menggunakan MacBook, maka teman-teman bisa memilih installer ini. Tapi karena saya menggunakan Windows, maka hanya ada dua pilihan untuk installer Python di Windows, yaitu untuk installer yang 32 bit dan 64 bit. Nah, bagaimana caranya teman-teman bisa tahu apakah PC atau laptop yang teman-teman gunakan menggunakan Windows 32 bit atau 64 bit? Teman-teman bisa melakukan dengan cara teman-teman klik ke Windows Explorer atau File Explorer, kemudian klik This PC. Nah, ketika teman-teman sudah melakukan klik ke This PC, klik kanan, Properties, maka seperti yang kelihatan di sini, laptop saya menggunakan operating systemnya itu 64 bit ya. Jadi saya harus melakukan download untuk installer yang 64 bit ya. Kembali lagi ke browser maka saya klik Windows installer 64 bit. Kalau teman-teman ternyata menggunakan, setelah teman-teman cek, teman-teman PC atau Windows-nya menggunakan operating system 32 bit, maka teman-teman bisa memilih ini ya, Windows installer 32 bit. Nah, kita tinggal tunggu untuk download installernya, tapi ini cukup lama ya teman-teman. Kebetulan saya sudah pernah mendownload installer untuk si Python 3.10, maka saya tinggal klik. Setelah installer Python-nya berhasil di-download, teman-teman bisa langsung double klik di installer Python-nya, langsung klik install atau upgrade ya. Tinggal teman-teman ikuti saja langkah-langkahnya untuk install si Python ini sampai selesai. Ini memerlukan butuh waktu beberapa menit ya teman-teman. Seharusnya sih tidak lama sekali untuk si Python. Kemudian apa yang harus kita lakukan setelah install Python telah selesai ya, teman-teman bisa lakukan untuk setting path-nya dengan ke environment, ketik environment, kemudian di sini akan muncul edit the system environment ya. Double klik the edit system environment, maka akan muncul ini ya, pilihan sistem property, kita pilih environment variable, kita pilih path, kemudian kita edit. Nah, di sini teman-teman harus klik new. Kemudian di sini teman-teman tambahkan path dari si Python-nya. Mungkin untuk setiap kita akan berbeda-beda untuk path-nya ya. Kalau ini saya kebetulan untuk path dari Python 3.10-nya itu, installernya itu ada langsung di sini. Untuk teman-teman pasti beda-beda ya. Jadi kalau untuk menambahkan tinggal klik new, kemudian teman-teman tambahkan di sini seperti yang punya saya ini ya. Oke, setelah itu klik OK. Klik OK lagi. Oke, jadi teman-teman berhasil untuk menginstall Python. Nah, langkah berikutnya adalah kita menginstall, bagaimana caranya menginstall Visual Studio Code ya. Itu sama, teman-teman ke browser, kemudian teman-teman tinggal
Visual Studio Code ya. Di sini sudah muncul Visual Studio Code-nya. Teman-teman pilih yang ini. Paling atas. Oke. Kemudian di sini akan langsung muncul download-nya. Karena saya menggunakan OS Windows, maka saya tinggal klik download untuk installer Visual Studio Code ya. Nah, teman-teman bisa menunggu agak butuh waktu juga untuk mendownload installer Visual Studio Code untuk Windows ya. Setelah berhasil untuk installer Visual Studio Code-nya terdownload, maka tinggal double klik, teman-teman bisa install Visual Studio Code-nya sendiri ya. Di sini saya kebetulan sudah pernah mendownload installer Visual Studio Code-nya. Kemudian ini muncul, saya tinggal install, saya klik I accept the agreement, kemudian next. Nah, ini pilihan ini create a desktop icon, teman-teman bisa klik ya, supaya kalau ini bisa muncul sebagai icon di desktop teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman mau buka Visual Studio Code lebih enak ya. Di sini add to pad ini juga teman-teman bisa pilih supaya kita nggak perlu setting-setting lagi, atau add to pad ini adalah digunakan kalau kita mau memanggil Visual Studio Code dari command prompt ya. Kemudian next aja, install, dan tunggu saja untuk menginstall Visual Studio Code. Nah, akhirnya saya selesai juga untuk menginstall Visual Studio Code. Nah, kita tinggal klik finish. Maka dia akan meng-launch untuk Visual Studio Code-nya pertama kali. Ya. Nah, ini ya teman-teman, jadi ketika Visual Studio Code-nya pertama kali di-launch, maka tampilannya seperti ini ya. Apa yang harus kita lakukan? Coba saya akan membuat folder dulu ya, open folder. Saya akan coba membuat satu folder untuk tutorial Python kita ya. Saya akan buat Python Basic Tutorial folder baru di sini. Oke. Ini sudah ada foldernya. Nanti project kita akan menggunakan under untuk folder Python Basic Tutorial ya. Selanjutnya adalah supaya kita bisa memulai membuat program Python di Visual Studio Code, maka kita harus terlebih dahulu menginstall Python extension ya teman-teman. Jadi teman-teman klik di extension nih, ada tanda ini extension, kemudian teman-teman pilih Python, maka dia akan muncul Python ini ya. Ini paling atas. Oke, ini adalah yang direkomend, maka teman-teman tinggal klik install Python extension-nya ya. Maka dia akan menginstall Python extension beserta dengan teman-temannya ya. Ini adalah untuk teman-teman bisa baca-baca di sini ya, Python extension ini untuk apa. Tunggu, ini masih installing ya teman-teman. Kemudian ini oke. Nah, teman-teman, saya percepat saja ya. Maka untuk install Python extension-nya di Visual Studio Code sudah berhasil. Maka ini artinya bahwa kita sudah siap untuk membuat program yang sederhana dengan menggunakan bahasa Python. Ya, sebentar sebelum ini saya tutup dulu extension Python-nya. Kemudian saya akan coba memperbesar tulisan ini ya, tulisan untuk fontnya supaya teman-teman bisa jelas. Untuk memperbesar font, tinggal teman-teman ke file, kemudian pilih preference, pilih settings, kemudian ini di text editor ada font, pilih font. Di sini ada font, oke, sudah saya perbesar 25, oke. Kemudian saya close. Ini artinya saya akan membuat program sederhana menggunakan Python ya. Saya akan membuat filenya dulu. Teman-teman tinggal klik di sini new file ya. Kemudian extensionnya harus .py ya.
Oke, kemudian saya akan mencoba membuat perintah sederhana menggunakan Python untuk menampilkan tulisan Hello World ke terminal atau ke layar kita ya. Caranya bagaimana? Yaitu sangat sederhana dengan mengetikkan perintah print Hello World ya. Nah, untuk menampilkan tulisan Hello World ini, maka teman-teman di sini akan melihat Run Python File. Ini tinggal diklik. Nah, maka dia akan tampil ya, teman-teman di terminalnya ini. Jadi, terminal ini adalah terminal ya untuk menampilkan perintah apapun yang kita buat di sini ya di main.py-nya ini ya. Jadi ini terminal ini seperti kayak untuk screen-nya lah, untuk menampilkan apapun perintah yang ada di sini. Oke, sekarang ini terminalnya masih terlalu kecil ya teman-teman. Saya akan coba buat untuk memperbesar tulisan terminalnya. Saya klik folder. Di sini saya ketikkan VS Code. Kemudian di undernya folder VS Code saya akan buat file namanya settings.json. Saya enter, kemudian saya klik kurung buka kurung kurawal. Saya akan coba untuk memperbesar Windows-nya dulu, Windows.zoom levelnya saya pilih 1. Kemudian saya akan memperbesar terminalnya, yaitu terminal integrated font. Saya pilih terminal integrated font size. Oke. 15. Oke ya. Kemudian saya Ctrl Save. Oke, teman-teman bisa lihat ya, ini menjadi cukup besar ya. Oke, sekarang saya coba untuk perintah yang lain. Contohnya saya akan membuat variabel ya, variabel sederhana, variabel dengan nama pesan. Saya akan assign untuk variabel ini. Assign itu maksudnya kita beri nilai variabel pesan ini dengan nilai hello. Semuanya huruf besar ya. Kemudian kalau teman-teman lihat di variabel ini ketika saya panggil kembali nama variabelnya pesan, kemudian saya dot gitu ya, maka di sini kita bisa ini akan si Python-nya akan menampilkan beberapa fungsi ya, fungsi yang bisa kita apply untuk si variabelnya ini. Contohnya saya akan membuat lower ya, ini pesan.lower artinya fungsi lower ini adalah untuk memproses supaya value yang dari variabel pesan ini diubah menjadi huruf kecil semua. Jadi kalau saya print, saya tinggal print pesan.lower ya. Kemudian saya run kembali, lihat apa yang terjadi. Ya, ini hello world. Kemudian pesan ini saya beri nilai hello, huruf besar semua. Ketika saya print, saya cetak pesan.lower artinya dia memberi perintah ke si Python supaya nilai hello yang huruf besar semua ini menjadi huruf kecil semua ya. Ini hello. Ya, kira-kira seperti itu teman-teman, salah satu beberapa contoh perintah sederhana yang bisa kita gunakan di Python. Nah, untuk tutorial berikutnya saya akan mencoba menjelaskan mengenai apa itu variabel beserta dengan tipe-tipenya dan beberapa proses aritmatika atau operasi aritmatika ya, yang bisa kita lakukan terhadap variabel-variabel yang kita buat ya. Jangan lupa untuk tonton tutorial saya berikutnya. Kalau teman-teman berpikir bahwa video ini adalah sangat bermanfaat bagi teman-teman, jangan lupa teman-teman bisa bagikan ke orang lain. Jangan lupa untuk follow dan subscribe video saya. Terima kasih teman-teman. Bye-bye.